Bapak Siang, Ibu. Pak. Siang juga, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Bapak Ibu, ada admin di sini. Halo, Pak Admin. Oke, nampaknya sedang ada kegiatan ya. Baik Bapak Ibu, kita belum mulai ya, karena kita mulai pada pukul 13.00. Ini ada 10 menit atau 6 menit menuju pukul 13.00. Bapak Ibu untuk sambil menunggu rekan-rekan para guru penggerak, saya ingin mendapatkan informasi. Ini Sumatera Baratnya kabupaten mana, Bapak Ibu? Ya, ada kota Bukit Tinggi, Pak. Bukit Tinggi. Ya, Bukit kota Tinggi, Bukit Tinggi ada. Ya, ada kotanya. Kota Ada dari Darmasraya, Pak. Darmasraya, Pak. Mas Raya. Kabupaten Solo, Pak. Oke. Suaranya belum terdengar jelas ya. Oke, Bu Devya. Kabupaten mana Bu Devya? Kabupaten Solo, Pak. Kurang jelas ya. Kabupaten Solo, Pak. Solo. Solok Ya. ya. Kabupaten Solok. Jadi ada Bukit Tinggi. Baik, ada Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi, kemudian Solok mana lagi? Darmasraya, Pak. Mas Raya, Darmasraya. Birmas Raya. Darmasraya, Pak. Oke. Saya kurang jelas ya, tapi ujungnya dapat Mas Raya ya. Baik. Darmas Raya. Baik. Terima kasih ya, Darmas Raya. Jadi ada 3 kabupaten ya. Oke, suara saya bergema. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa mendengar jelas suara saya? Bisa, Pak. Bergema? Bisa jelas, Pak. Enggak bertemu. Oke, baik. Baik, teman-teman. Bentar. Oke, Kabupaten Darmas Raya. Baik, sudah saya deteksi ya. Sudah saya catat. Baik, teman-teman, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, kita mulai saja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini di sesi 1 ini kita bisa bertatap maya bersama Bapak Ibu CGP dari Sumatera Barat. Tepatnya Kabupaten Bukit Tinggi, Darmasraya dan Solok ya. Saya lihat ada fasilitator juga sudah bergabung di sini. Selamat siang, Assalamualaikum buat fasilitator. Terima kasih telah bergabung bersama kita semua pada kegiatan elaborasi pemahaman di modul 2.3 ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Elang Lesmana. Saya berasal dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, teman-teman ya. Tugas keseharian saya sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Cianjur. Nanti perkenalannya bisa lebih intensif lagi sambil berjalan saja, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mengawali kegiatan ini, marilah kita sejenak dengan berbagai cara yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk merenungkan, begitu ya,
untuk hadir sepenuhnya pada kegiatan elaborasi pemahaman. Bapak Ibu boleh menggunakan teknik stop atau apapun, silahkan. Gitu ya, sambil merenung dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita diberi kemudahan, kelancaran pada kegiatan elaborasi pemahaman di modul 2.3 ini. Merenung dan berdoa untuk mengembalikan kehadiran kita pada sesi ini dimulai. Selesai, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, untuk sesi ini bentar Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, saya ingin mendengar sedikit pengalaman dari teman-teman, barangkali ada yang mau berbagi, begitu ya. Bagaimana perjalanan teman-teman dari mulai ikut beraktivitas pada program guru penggerak sejauh ini sampai di titik modul 2.3 terkait dengan coaching dalam supervisi akademik, begitu ya. Dan bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu rasakan menarik bisa dibagikan pada forum ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berbagi? Bapak Ibu ada yang mau berbagi? Silakan, boleh raise hand tentang pengalaman Bapak Ibu membersamai program guru penggerak di angkatan 11 ini. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau berbagi? Oke, silakan. Ada yang raise hand untuk membagikan pengalaman di sini, Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak berbagi pengalaman pun, Bapak Ibu boleh bercerita apapun tentang dunia guru penggerak yang Bapak Ibu alami, silakan. Ada yang mau mencoba? Oke, Bu Khairina Hafni, sudah raise hand. Bu Khairina. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bukit Tinggi dengan profil Bapak Budi Darmawan kelas 1-7 dan Bapak Riko Firdaus sebagai pengajar praktik. Nah, jadi dari awal mengikuti kegiatan guru penggerak ini sampai di titik sekarang ini, alhamdulillah kegiatan PGP ini sudah saya ikuti, walaupun di sela-sela kegiatan wajib saya sebagai guru di sekolah, walaupun dengan tugas-tugas yang begitu berentetan ya Pak ya, dari baik itu modul 1, kemudian sekarang sudah di modul 2.3, tapi saya mengambil hikmahnya Pak. Sebelumnya saya akui saya tidak mengetahui materi-materi yang ada. Nah, jadi memang dari nol saya belajar Pak tentang pendidikan filosofi Ki Hajar Dantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian Bagja. Nah, alhamdulillah
Sekarang saya rasakan manfaatnya Pak. Bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita mengajar di kelas yang menambahkan kepada murid. Kemudian sampai di titik sekarang ini bagaimana cara melakukan coaching dengan teman sejawat kita untuk supervisi akademik itu Pak. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Khairinah Hapni ya. Terima kasih Pak. telah berbagi, keren sekali apa yang Ibu bagikan dan saya yakin ini mewakili juga apa yang dialami oleh teman-teman di Sumatera Barat ya, Bukit Tinggi, Dharmasraya dan Solok ya. Ini luar biasa. Saya paham Bapak Ibu berada dalam satu kegiatan yang sangat padat di program guru penggerak ini ya Bapak Ibu ya, dan ini luar biasa sekali. Tapi saya yakin bahwa Allah tidak akan memberikan tantangan ya atau cobaan kepada orang yang tidak mampu untuk melakukannya. Jadi saya yakin teman-teman dipilih oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala berada pada program ini karena teman-teman memang mampu untuk melakukan berbagai aktivitas di kegiatan program guru penggerak ini. Bapak Ibu, paket modul 1 itu berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu mengubah paradigma berpikir Bapak Ibu ya, tentang bagaimana filosofi pendidikan KHD dan kurang lebih mengembalikan pembelajaran di kelas Bapak Ibu atau paradigma Bapak Ibu kembali fokus pada murid Bapak Ibu ya. Mungkin tempo hari kita sudah mendengar student center gitu ya dalam kurikulum sebelumnya, tetapi student center itu teman-teman kurang berakar pada budaya bangsa. Berbeda dengan filosofi KHD, pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan kerangka berpikir yang diuraikan oleh Ki Hajar Dewantara yang syarat dengan muatan lokal gitu ya, ada prinsip ngomongnya, ada prinsip Tutwuri Handayani atau 3 filosofi ya, ing ngarso sungtulodyo ing madyo mangunkarso Tutwuri Handayani. Itu luar biasa teman-teman, karena kita dikembalikan kepada akar budaya bangsanya. Jadi konsep berpihak kepada muridnya sekarang sudah dilekatkan dengan instrumen budaya daerah. Sehingga daya terap, daya ikatnya kepada kita secara emosional itu akan terasa lebih kuat. Bagaimana teman-teman dalam paradigma berpikirnya, sebagai guru, teman-teman harus lebih memberikan fokus perhatian maksimal kepada peserta didik. Kira-kira begitu. Itu di paket modul 1. Termasuk teman-teman bagaimana harus memiliki peran dan bagaimana teman-teman harus memiliki nilai-nilai dan kerangka berpikir, gitu ya. Bagaimana teman-teman diarahkan pada program guru penggerak ini untuk terbiasa berpikir lambat. Berpikir lambat itu tidak berelasi dengan waktu, teman-teman, tetapi berelasi dengan memanfaatkan komposisi otak kita, terutama pada bagian otak luhur manusia dan otak primata kita. Jadi berpikir lambat itu tidak berelasi dengan waktu, teman-teman, tetapi berelasi dengan sejauh mana teman-teman memanfaatkan otak luhur kita sebagai manusia. Gitu ya. Sehingga pola pikir ini penting untuk senantiasa menjadi menjadi model bagi Bapak Ibu dalam berpikir, merespon segala sesuatu perlu melihat seluruh aspek, begitu ya, yang terjadi sehingga kita lebih banyak pertimbangan dan pengambilan keputusannya bisa menjadi lebih baik ketika kita mempertimbangkan banyak aspek. Kira-kira begitu, itu di paket modul 1, teman-teman ya.
paket modul 1. Sehingga teman-teman menjadi arif, apalagi ketika teman-teman sudah belajar di budaya positif ya, banyak nilai yang bisa dikembangkan. Bagaimana teori pilihan, begitu ya, menginspirasi kita, begitu ya, bahwa segala kepada peserta didik itu hanya informasi saja, teman-teman ya. Dan kita tidak bisa mengubah perilaku peserta didik kita, karena perilaku peserta didik kita itu adalah bisa diubah oleh dirinya sendiri. Setiap saat kita melakukan perilaku, gitu ya teman-teman, dan perilaku yang kita lakukan itu selalu bermuara dari paradigma berpikir kita. Itu yang penting kita pahami ya teman-teman di paket modul 1. Kemudian kita sekarang masuk di paket modul 2. Di paket modul 2 itu teman-teman sudah mulai bagaimana teman-teman melakukan aksi pembelajaran di dalam kelas teman-teman. Teman-teman untuk mengaktualisasikan bahwa teman-teman melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kira-kira begitu ya. Maka teman-teman itu mulai mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu ya, mulai dari kesiapannya, dari minatnya, kemudian dari profil muridnya. Teman-teman sekarang sudah memiliki wawasan bagaimana teman-teman ketika hadir di dalam kelas, teman-teman memperhatikan aspek-aspek yang ada pada kedalaman yang tidak muncul di permukaan dari peserta didik kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti ketika dalam kelas, begitu ya, teman-teman sudah mulai menelisik bagaimana minat peserta didik, gitu ya, mengobservasi bagaimana kesiapan belajar dan profil murid mereka. Itu keren, teman-teman ya. Kemudian di pembelajaran sosial emosionalnya, teman-teman ada 5 kompetensi sosial emosional, itu luar biasa. Itu berbeda dengan afeksi, teman-teman ya. Berbeda dengan afeksi, tapi ini berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan gitu ya, sisi emosional kita mulai dari kesadaran diri, gitu ya, mengelola diri, kesadaran sosial, mengelola sosial atau berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu penting untuk menjadikan teman-teman menjadi bijaksana di dalam kelas, teman-teman. Gitu ya. Tidak cepat memberikan judgement kepada peserta didik, begitu ya. Tetapi juga lebih bijaksana menghadapi mereka. Puncaknya di coaching, Bapak Ibu. Coaching itu teman-teman belajar secara praktis, berkomunikasi, bagaimana teman-teman berbicara, bersikap secara terbuka, menggunakan prinsip kesetaraan dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Itu sebetulnya pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh program guru penggerak kepada teman-teman sekalian sampai di paket modul 2 ini. Dan ujungnya di coaching. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya teman-teman izinkan saya share screen, teman-teman ya. Oke, sebentar. Baik. Teman-teman coba silakan. Apakah sudah bisa melihat berbagi layar saya kepada teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kita masuk di coaching untuk supervisi akademik. Teman-teman, modul 2.3, penulisnya Bu Monika Irayati, Bu Murti Ayu Wijayanti, Bu Shirley Puspita, Pak Simon Rafael, dan Bu Wari Wijayanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman cukup bisa merepresentasikan ide dan gagasan mereka-mereka ini tentang coaching untuk supervisi akademik. Baik teman-teman, ini komitmen belajar. Saya tidak akan menyampaikan satu-satu. Silakan Bapak Ibu dipelajari saja karena ini bukan merupakan hal baru. Ini merupakan hal yang terbiasa kita lakukan di awal elaborasi pemahaman pada program guru penggerak ini. Bapak Ibu bisa menyepakati?
Halo Bapak Ibu, bisa menyepakati? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, teman-teman, tadi saya sudah memperkenalkan diri. Ini slide-nya, teman-teman, silakan. Saya beberapa hal yang saya sampaikan di sini, teman-teman. Ini kontak yang bisa dihubungi, teman-teman ya. Oke, baik. Saya lewatkan. Bapak Ibu, tujuan penyamaan persepsi di modul ini adalah instruktur memahami capaian dan alur modul 2.3. Yang pertama, coaching untuk supervisi akademik. Instruktur lama memahami perbedaan modul 2.3 dari sebelumnya. Kemudian fokus pada rekan sejawat dan supervisi akademik berbasis coaching. Ini teman-teman, karena materi di modul 2.3 tentang coaching ini mengalami perubahan yang sangat signifikan, teman-teman. Mulai dari elaborasi pemahaman angkatan 2 yang saya pernah, angkatan 5 yang pernah saya ikuti, sampai sekarang itu ternyata terjadi beberapa perubahan, terutama berkaitan dengan supervisi akademik. Dulu coaching tersendiri, teman-teman, belum berkaitan dengan supervisi akademik. Sekarang sudah mulai berelasi dengan supervisi akademik. Kemudian fokus pada rekan sejawat dan supervisi akademik berbasis coaching, teman-teman ya. Jadi teman-teman sebagai guru penggerak nanti fokus pada rekan sejawat, mulai fokus pada rekan sejawat, begitu ya. Setelah teman-teman di modul 1 dan modul 2.1 dan 2.2, teman-teman masih berkaitan dengan memperbaiki pembelajaran teman-teman dengan memasukkan anasir tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di coaching ini teman-teman sudah mulai fokus pada rekan sejawat, begitu ya, terkait dengan supervisi berbasis coaching, dan nanti pada paket modul 3 teman-teman sudah mulai banyak berkolaborasi dalam hal memberikan pengaruh positif teman-teman terkait dengan beberapa konsepsi di program guru penggerak ini kepada teman-teman di ruang lingkup rekan sejawat Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, instruktur memahami tujuan elaborasi pemahaman dan format yang akan digunakan saat elaborasi pemahaman bersama Bapak Ibu. Instruktur mengidentifikasi kebutuhan pendalaman penguatan agar dapat mengampung modul 2.3 di elaborasi pemahaman. Baik, berikutnya. Teman-teman, ini mulai dari diri, teman-teman sudah melampaui ini, saya tidak akan bacakan satu persatu, teman-teman. Itu ya, saya langsung ke kompetensi lulusan yang dituju saja. Bahwa modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan, di mana yang pertama, guru penggerak itu teman-teman kompetensi lulusan ya, yang akan dituju. Teman-teman harus mengarah kepada guru penggerak secara efektif menetapkan tujuan, membuat rencana, menentukan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Jadi sekarang itu teman-teman sedang digiring untuk menjadi sosok guru penggerak yang selalu menetapkan tujuan, membuat rencana, menentukan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Dan selalu begitu, teman-teman. Selalu bersiklus seperti itu. Setelah tujuan pertama rampung, selesai, maka tetapkan segera tujuan baru, kemudian buat rencana, menentukan cara, dan bagaimana mencapai tujuan tersebut dalam kerangka meningkatkan kompetensi kematangan dirinya. Jadi teman-teman itu nanti setelah lulus di guru penggerak ini harus menjadi orang yang visioner, selalu berpandangan ke depan, kemudian orang yang menjadi model, role model bagi lingkungan, terutama di lingkungan guru-guru teman-teman, gitu ya, karena teman-teman selalu membuat tujuan dalam hidup teman-teman dan membuat rencana, menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Yang berikutnya, memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid, Bapak Ibu. Jadi teman-teman itu harus menjadi fasilitator nanti setelah menjadi guru penggerak,
bagi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran. Nah, ini berkaitan dengan supervisi akademik. Teman-teman harus menjadi pionir memprakarsai terjadinya proses supervisi akademik di dalam satuan pendidikan teman-teman. Berikutnya, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk mengembangkan diri guru dan rekan sejawat. Nah, modul ini sangat relevan dengan poin yang ketiga ini, Bapak Ibu. Diharapkan menjadi sosok yang terampil melakukan pendekatan coaching, bukan melakukan coachingnya teman-teman, tapi melakukan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat, terutama berkaitan dengan prinsip coaching, begitu ya, prinsip-prinsip coaching, kemitraan, berpikiran kreatif Bapak Ibu, dan selalu memaksimalkan potensi Bapak Ibu ya. Itu yang penting bagi teman-teman. Oke, berikutnya capaian umum modul 2.3. Secara umum, capaian modul ini adalah peserta Bapak Ibu sekalian dan kita semua mampu memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Bapak Ibu berarti Bapak Ibu perlu memahami paradigma berpikir coaching. Gitu ya, dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Jadi ini berkaitan dengan cara berkomunikasi teman-teman. Cara pandang teman-teman. Gitu ya, terhadap lawan bicara teman-teman. Gitu ya, sehingga mereka patut merasa dihargai meskipun dalam kondisi menerima informasi dari teman-teman, tapi mereka secara emosional, secara psikologis mereka dijaga kehormatannya oleh teman-teman melalui paradigma berpikir coaching itu. Yang kedua, menerapkan praktek komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Praktek komunikasi ya, sekali lagi. Jadi yang satu dan kedua ini masih berkaitan dengan komunikasi, Bapak Ibu ya. Yang pertama berkaitan dengan mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang berikutnya mempraktikkan praktek komunikasi. Masih sama, Bapak Ibu ya, relatif sama. Yang ketiga melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Maka percakapan yang dilakukan oleh teman-teman diharapkan berbasis coaching ya teman-teman ya. Sehingga rekan teman-teman itu ketika menginginkan sesuatu terkait untuk memperoleh informasi, baik pengetahuan dan keterampilan, mereka tidak merasa digurui dengan teknik coaching teman-teman, tapi mereka merasa mereka dibangun potensinya melalui cara komunikasi teman-teman berbasis coaching itu. Capaian khususnya setelah mempelajari modul ini, Bapak Ibu diharapkan satu menjelaskan coaching secara umum, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, counseling, facilitating, dan training, teman-teman ya. Kemudian menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi, menjelaskan prinsip-prinsip coaching, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat, melakukan percakapan coaching melalui Tirta, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching, kemudian menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching, serta mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Saya pikir itu teman-teman ya, banyak hal yang perlu kita pelajari di sini teman-teman. Baik, berikutnya teman-teman akan saya bagikan link Padlet kepada teman-teman untuk sebagai refleksi awal teman-teman, begitu ya. Baik, sebentar teman-teman.
Saya hentikan berbagi dulu teman-teman. Oke. Baik, saya kirimkan di kolom chat ya, link Padletnya. Oke, bentar. Oke, silakan teman-teman. Baik, saya tayangkan ya teman-teman, link Padletnya. Nah ini teman-teman, Padlet yang saya bagikan kepada teman-teman di sesi 1 ini ya. Baik, silakan teman-teman langsung mengisi link Padlet ini teman-teman sampai pukul 13.30 ya teman-teman, silakan. Di Padlet yang saya bagikan ada beberapa pertanyaan reflektif, teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan apa yang Anda pahami mengenai keterkaitan prinsip dan paradigma berpikir coaching dengan supervisi akademik. Itu ya. Oke. Yang kedua, menurut Anda bagaimana kompetensi coaching dapat membantu proses pemberdayaan guru dalam pelaksanaan supervisi akademik? Itu yang dijadikan pertanyaan reflektif di Padlet saya. Teman-teman silakan teman-teman langsung mengisinya, teman-teman silakan. Baik, teman-teman bisa mengisi di Padlet saya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya, silakan. Sekali lagi saya sampaikan ya teman-teman, pertanyaan reflektifnya apa yang Anda pahami mengenai keterkaitan prinsip dan paradigma berpikir coaching dengan supervisi akademik, teman-teman ya, dengan supervisi akademik. Itu yang pertama, jadi keterkaitan prinsip dan paradigma berpikir coaching dengan supervisi akademik. Gitu ya. Yang berikutnya, teman-teman, berkaitan dengan menurut Anda bagaimana kompetensi coaching dapat membantu proses pemberdayaan guru dalam pelaksanaan supervisi akademik? Silakan teman-teman direspon langsung saja. Oke, saya lihat aktivitas teman-teman ya. Ada sekitar 12, 13 yang sudah mulai melakukan aktivitas dan beberapa teman masih mengusahakan untuk bisa masuk ke Padlet, begitu ya. Nah, terus berkembang teman-teman sampai di 15. Oke, Ibu Hayati Alexandrina, begitu ya. Yang saya pahami mengenai keterkaitan, gitu ya, keterkaitan
prinsip paradigma berpikir coaching dengan supervisi akademik adalah bahwa prinsip dan paradigma berpikir coaching sangat cocok dan membantu sekali dalam melakukan refleksi ya. Oke. Bentar. Melakukan dan membantu sekali dalam melakukan refleksi dan umpan balik pada saat supervisi akademik ya. Kemudian Pak Abdullah juga penerapan prinsip dan paradigma coaching merupakan langkah yang sangat positif. Oke. Kemudian Pak Awesa atau Pak Dion ini atau Ibu Dion, mohon maaf, melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik akan tercapai tujuan supervisi akademik sesungguhnya. Oke, dalam melakukan supervisi akademik kita bisa memanfaatkan berbagai strategi dan metode. Keren Pak Dion. Baik Ibu Ririn ya, supervisi akademik ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan, diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan. Hal ini sejalan dengan paradigma berpikir coaching, di mana coaching adalah proses pendampingan yang bertujuan. Kira-kira gitu ya. Wah, luar biasa, keren sekali ini. Baik. Oke. Siap. Baik. Luar biasa. Ibu Hayati, Pak Abdullah, Pak Heru, Pak Dion, Ibu Ririn sudah masuk nih. Kemudian Ibu Aim, Rinanda, Pak Polit Emu, Bu Devia, kemudian siapa? Apek, namanya tidak muncul ya. Tapi di sini Apek Sionat. Nampaknya bukan nama itu ya, tapi akun teman-teman. Oke. Bu Asma, Bu Mayang, Bu Novia, ada anonim juga di sini tanpa nama ya. Ada Bu Resi, keren luar biasa teman-teman. Saya coba cek apakah ada yang sudah menjawab. Oke. Pak Abdullah sudah menjawab pertanyaan kedua. Menurut Anda, bagaimana kompetensi coaching dapat membantu proses? Oke, baik teman-teman. Saya ingin mendengar cerita teman-teman langsung ya. Oke, saya ingin mendengar dari pertanyaan pertama, saya ingin mendengar suara Ibu Mayang. Baik, saya hentikan berbagi dulu. Ibu Mayang, silakan. Oke, silakan Bu Mayang. Ada yang sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bu Mayang di Padat? Ya Pak, maaf Pak sinyalnya putus-putus Pak. Ya, silakan. Pak. Baiklah Pak. Sebentar Pak. Baiklah Pak, saya Mayang Permatasari dari CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi dengan Fasil Bapak Budi Darmawan dan PP Ibu Ferawati Desra. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, kaitan antara prinsip dan paradigma berpikir coaching, menurut saya keterkaitan antara prinsip dan paradigma berpikir coaching dengan supervisi terletak pada fokus. Hilang deh Pak. Pada fokus mereka untuk meningkatkan kualitas individu atau coachee. Keduanya berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan berkelanjutan. Mereka memahami hubungan ini, baik coach dan coachee dapat menerapkan teknik yang saling melengkapi untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Begitu Pak untuk pertanyaan pertama Pak. Baik, terima kasih Bu Mayang ya. Ada fokus, ada kesetaraan, ada saling melengkapi. Itu poin-poin penting yang disampaikan oleh Ibu Mayang Permatasari ya. Baik, terima kasih Bu Mayang. Berikutnya saya ingin mengundang Pak Ya, Abdullah. Pak. Baik, terima kasih Bu Mayang, keren apa yang Ibu sampaikan. Saya ingin mengundang Pak Abdullah untuk menyampaikan refleksinya terhadap pertanyaan yang kedua. Silakan Pak Abdullah. Halo Pak Abdullah. Ya Pak, baik Pak. Baik, silakan Pak Abdullah. Jadi, saya akan mencoba memberikan tanggapan saya dari pertanyaan yang kedua. Mana pertanyaan adalah, menurut Anda bagaimana kompetensi coaching dapat membantu proses pemberdayaan guru dalam pelaksanaan visi akademik? Di sini saya menjawab bahwasannya kompetensi coaching adalah alat yang sangat berharga bagi supervisor untuk memberdayakan guru dalam melaksanakan supervisi akademik. Karena dengan memfokuskan pada solusi, mengajukan ulang ya, sudah Pak. Memfokuskan pada solusi, mengajukan pertanyaan yang membuka pikiran, mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membangun hubungan yang positif. Supervisor dapat membantu guru mencapai potensi penuh mereka dan meningkatkan kualitas pemberdayaan di sekolah. Mungkin itu Pak dari saya tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdullah ya. Poin-poin pentingnya yang disampaikan itu memberdayakan, gitu ya. Kemudian fokus, mendengarkan aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif. Keren apa yang disampaikan. Teman-teman nampaknya secara umum apa yang disampaikan teman-teman itu sudah masuk pada konsepsi coaching ya dengan tepat. Artinya literasi teman-teman terhadap materi-materi di modul 2.3 terutama di eksplorasi konsepnya menurut saya sudah oke. Sepakat ya teman-teman ya? Dan karena teman-teman sudah oke, saya tidak perlu melanjutkan evaluasi pemahaman ini. Karena teman-teman sudah mantap. Kira-kira begitu ya? Oke. Nah, hanya teman-teman saya ingin menyampaikan beberapa slide saja, teman-teman ya, yang ingin kami paparkan untuk melanjutkan sesi ini setelah teman-teman barusan melakukan refleksi terhadap dua pertanyaan. Dan dari dua pertanyaan ini, saya yakin teman-teman sudah mulai mampu menghubungkan antara prinsip dan paradigma berpikir coaching dengan supervisi akademik. Gitu ya. Yang kedua, teman-teman sudah mampu menghubungkan atau menerapkan bagaimana manfaat coaching itu untuk selanjutnya, teman-teman ya. Oke, baik. Berikutnya saya izin share screen kembali, teman-teman ya. Maaf. Oke, saya share screen kembali, teman-teman. Baik ya, nah, menurut Anda bagaimana kompetensi coaching dapat membantu proses pemberdayaan guru? Nah itu tadi teman-teman terkait dengan umpan balik, mendengarkan aktif, itu sudah teman-teman sampaikan di refleksi ya, dengan bahasa yang berbeda tentu saja. Baik, berikutnya teman-teman terkait dengan eksplorasi konsepnya teman-teman, itu ada konsep coaching secara umum gitu ya, itu sudah teman-teman lewati seluruhnya teman-teman. Kemudian paradigma berpikir coaching dan paradigma berpikir dan prinsip coaching, kompetensi inti coaching, Tirta sebagai alur percakapan coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching teman-teman. Oke. Nah ini kaitan dengan definisi teman-teman. Dari definisi ini pasti muncul prinsip. Begitu ya. Ada hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran, memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien, teman-teman. Ini definisi coaching, gitu ya.
Anda bisa melihat dari dari eksplorasi konsep yang Anda pahami, maka teman-teman ada beberapa hal yang ditandai dengan warna merah: kemitraan, kreatif dan memicu pikiran, memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien atau coaching, teman-teman ya. Maka ketiga hal ini adalah menjadi prinsip. Maka kemitraan artinya sudah saya katakan dari awal bahwa dalam proses coaching itu, teman-teman, bagaimana komunikasi yang kita lakukan dengan prinsip kesetaraan, bermitra, teman-teman ya. Jadi coach itu tidak berada di posisi yang lebih tinggi daripada coachee-nya, tetapi justru hubungan keduanya akan intim, gitu ya, intim. Jadi ada keintiman, ada kesetaraan, itu hal yang bisa menjabarkan dari kemitraan, teman-teman. Keintiman dalam berkomunikasi, dalam berelasi, kemudian ada kesetaraan, itu menjadi penting, teman-teman. Begitu ya. Jika itu tidak terjadi, itu artinya prinsip, teman-teman. Jika itu tidak terjadi, maka itu bukan coaching. Misalnya ada kemitraan, ada proses kreatif dalam memicu pemikiran, kemudian ada upaya untuk memaksimalkan potensi pribadi. Itu prinsip-prinsip coaching. Prinsip itu artinya hal yang mendasar yang harus dipenuhi supaya coaching itu tetap terdefinisikan. Maka ketika kemitraan, misalnya hubungan kemitraan, ada keintiman dan kesetaraan, itu tidak terjadi dalam komunikasi teman-teman antara coach dengan coaching. Misalnya teman-teman menjadi coach, rekan sejawat Anda menjadi coachee-nya, hubungannya tidak kesetaraan, tidak intim, teman-teman, atau tidak menggambarkan adanya kemitraan dalam proses coachingnya, maka itu bukan coaching. Nah, itu kalau prinsip begitu. Atau kemitraannya sudah tampak, tapi proses kreatifnya tidak muncul, juga itu bukan coaching. Keduanya ada, kemitraan, kreativitasnya juga muncul, tetapi tidak ada upaya untuk memaksimalkan potensi pribadi kliennya. Misalnya ketika kita dalam coaching pemecahan masalah itu lebih banyak didominasi dari pemikiran coachnya, gitu ya teman-teman. Maka itu bukan menjadi sebuah proses coaching. Jadi ketiga prinsip ini mesti hadir ketiga-tiganya dalam komunikasi atau dalam percakapan coaching, teman-teman. Baru itu dikategorikan sebagai coaching. Jika salah satu tidak ada dari ketiga ini, maka itu bukan komunikasi coaching. Itu kira-kira definisi coaching dan kemudian melahirkan prinsip-prinsip coachingnya. Kemudian berkaitan dengan konteks pendidikan, Bapak Ibu, proses menuntun yang disampaikan pihak Hajar Dewantara sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan, teman-teman. Maka sebenarnya pada kalimat menuntun itu ada keintiman, teman-teman ya, ada keintiman yang terjadi antara guru dengan peserta didik. Pada kalimat menuntun itu ada keintiman, teman-teman, di dalamnya. Kemudian juga, teman-teman, menuntun itu memberikan sesuatu kepada murid dari seorang guru. Maka memberikan sesuatu itu bisa berarti sebagai proses kreatif, teman-teman. Karena guru dituntut dalam melakukan menuntunnya kepada murid itu harus kreatif, Bapak Ibu. Begitu ya. Kemudian dalam menuntun juga, teman-teman, begitu ya, selain tadi ada ada kemitraan atau keintiman, kemudian ada fokus ya, atau proses kreatif juga, teman-teman. Di kata menuntun itu fokusnya sudah
kepada murid. Fokusnya sudah kepada murid. Artinya apapun yang dilakukan dalam proses menuntun itu, maka capaiannya itu selalu ditujukan kepada murid. Ketika konteks hubungan antara guru dan murid dapat diilustrasikan sebagai hubungan antara coach dengan coachingnya, maka apa yang dilakukan pada kalimat menuntun itu sudah menggambarkan bagaimana coach guru itu memaksimalkan potensi murid. Maka sebenarnya kalimat menuntun sudah menggambarkan percakapan atau komunikasi coaching sebenarnya yang dilakukan oleh guru terhadap murid. Itu idealnya, teman-teman. Maka sudah tergambar ketika coaching dalam konteks pendidikan, di mana Ki Hajar Dewantara mengembangkan bahwa pendidikan itu sebagai proses menuntun, gitu ya. Maka dari kalimat menuntun saja itu sudah menggambarkan ada aktivitas coaching, teman-teman. Dan ketika coaching digunakan dalam bentuk komunikasi antara guru dengan peserta didik, maka coaching itu sebetulnya sesuatu yang ideal dalam konteks pendidikan. Gitu ya, jika guru bisa mempraktekkan komunikasi coaching dalam kelas pembelajaran bersama peserta didik, ada kemitraannya, ada proses kreatifnya, kemudian ada memaksimalkan kliennya atau muridnya, maka Bapak Ibu pasti sebenarnya coaching itu sesuatu yang ideal bagi proses pembelajaran seperti itu pada kalimat menuntunnya KHD, Bapak Ibu. Saya pikir beberapa hal bisa dilewat Bapak Ibu, tapi prinsipnya teman-teman, hubungan antara coaching dalam konteks coachingnya ANSI dengan coaching dalam konteks pendidikan itu sudah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sudah relevan antara coaching dengan filosofi KHD sebagai dasar berpikir atau paradigma dalam konteks pendidikannya. Gitu ya. Jadi sebenarnya coaching itu bisa menjadi ideal. Paling tidak percakapan coachingnya itu bisa menjadi ideal dilakukan oleh guru terhadap peserta didik di dalam kelas pembelajaran Bapak Ibu. Yang kedua teman-teman, di 2.2 paradigma berpikir dan prinsip coaching Bapak Ibu. Nah, nih, paradigma berpikirnya dulu Bapak Ibu. Paradigma berpikirnya tentang coaching itu bahwa coaching itu fokus pada coaching. Dialog coaching itu selalu fokusnya pada coaching. Yang kedua, ketika berkomunikasi, teman-teman selalu bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Menggali. Kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat. Kita harus fokus pada diri kita. Kita harus kuatkan kesadaran diri kita supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang sifatnya judgment, asosiasi, maupun asumsi, teman-teman. Jadi asumsi, judgment, dan asosiasi itu perlu kita kontrol agar percakapan yang kita lakukan itu kita tidak terjebak kepada 3 hal ini. Itu pentingnya kesadaran diri yang kuat dan bagaimana kita menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coach kepada kita untuk kemudian kita tindak lanjuti dengan pertanyaan terbuka, teman-teman. Kemudian membantu coach melihat peluang-peluang baru. Itu pentingnya kesadaran diri. Dan membantu coach melihat peluang-peluang baru itu adalah upaya kita melakukan proses kreatif tadi untuk memaksimalkan potensi, teman-teman. Itu di paradigma berpikir, fokus pada coach, teman-teman ya. Oke, kemudian bersikap terbuka, teman-teman. Bersikap terbuka bisa diindikasikan, teman-teman, dari cara berkomunikasi teman-teman. Komunikasinya, teman-teman, memberikan peluang kepada coach untuk menyampaikan apapun, teman-teman ya. Itu kita bersikap terbuka. Karena mereka sudah mengukur bahwa apa yang mereka sampaikan kepada teman-teman ketika teman-teman terbuka pasti tidak akan memberikan dampak buruk dari komunikasi itu, begitu ya.
Jadi sikap terbuka, bersikap menerima, mendengar, kira-kira begitu ya. Jadi ada menerima, ada mendengar, itu kira-kira aktivitas-aktivitas yang perlu digambarkan dari bersikap terbuka. Kemudian bersikap ingin tahu lebih banyak, saya pikir seperti itu Bapak Ibu ya. Memiliki kesadaran diri yang kuat, tadi sudah saya sampaikan teman-teman, dan kita sampai ke prinsip coaching, dan ini sebetulnya sudah saya lakukan di awal Bapak Ibu, bahwa 3 kata atau beberapa frase yang ada pada definisi coaching yang diwarnai tanda merah itu merupakan prinsip coaching. Dan saya katakan ketika ketiga hal ini menjadi prinsip, maka salah satu ditinggalkan dalam komunikasi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak terdefinisi sebagai komunikasi coaching. Karena salah satu unsur dari kemitraan, kreatif, dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi diri, teman-teman tidak hadir lengkap pada proses coaching, maka batal menjadi coachingnya, teman-teman. Itu artinya prinsip, teman-teman. Kemitraan itu ditandai dengan adanya tujuan percakapan yang disepakati, kemudian idealnya tujuan datang dari coaching. Idealnya, teman-teman ya, idealnya. Artinya tidak seluruh situasi bisa terjadi secara ideal, teman-teman. Bisa jadi tujuan percakapan itu bisa kita kita buat disepakati dengan coaching, teman-teman. Kemudian percakapan kreatif itu percakapan 2 arah. Kemudian percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Gitu ya. Kemudian memaksimalkan potensi, percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach. Kemudian percakapan menghasilkan rencana tindakan. Jadi produktif ya teman-teman ya, memaksimalkan potensi itu produktif. Oke. Nah, kompetensi coachingnya teman-teman, presence, mendengarkan aktif, melontarkan pertanyaan berbobot. Presence itu kemampuan untuk hadir utuh, teman-teman. Teman-teman ketika melakukan coaching, hadir sepenuhnya, fokus, dan menyadari bahwa saat itu sedang ada project coaching, teman-teman, bersama coachingnya. Dan melupakan sejenak hal-hal yang lain pada saat coaching, hadir sepenuhnya, teman-teman ya. Oke. Mendengarkan aktif, ada kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara, dalam hal ini coach, dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Maka ini pentingnya kita hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif. Jangan satu kata pun terlewatkan dari pemantauan kita, dari pengamatan kita terhadap yang disampaikan oleh coach, teman-teman. Mendengarkan aktif itu seperti itu. Seluruh bagian kalimat yang dilontarkan oleh coach ditangkap, dimaknai. Gitu ya. Itu mendengarkan aktif. 3 alasan tidak bisa mendengarkan, asumsi, teman-teman. Asumsi itu anggapan tertentu yang muncul dari pikiran Bapak Ibu sebagai coach, begitu ya, terhadap coachingnya. Itu asumsi. Kemudian judgment itu memberikan label kepada seseorang dalam situasi tertentu, pada coach maksudnya ya, memberikan judgment. Misalnya, coach ini orang yang malas, coach ini orang yang seperti bos, kira-kira ya. Coach ini orang yang kurang gigih. Nah, itu kira-kira kita sudah memberikan judgment. Tentu saja hal itu bisa muncul dalam pikiran Bapak Ibu. Maka dengan kesadaran diri yang kuat, teman-teman harus bisa membebaskan diri dari judgment. Paling tidak apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sebagai judgment, jangan sampai memberikan dampak pada pembicaraan Bapak Ibu dalam melakukan coaching kepada coachingnya. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah, ini mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan lahir dari mendengarkan dengan menangkap kata kunci itu tadi, teman-teman, kemudian membentuk pertanyaan terbuka, membuat coach merenung, menggali, mengingat, diajukan pada saat yang tepat. Jadi tangkap kata kuncinya, maknai, respon dengan tepat, ajukan pertanyaan terbuka,
Kemudian pertanyaan itu bermaksud untuk menggali, mengingat, ya, menggali koci untuk dapat merespon dari apa yang dibicarakan sebelumnya. Sehingga prosesnya itu konstruktif meningkat, Bapak Ibu ya, maju. Seperti itu, diajukan pada saat yang tepat. Tentu saja teman-teman. Jadi terkait dengan prinsip itu tadi teman-teman ya, present kita hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Maka dalam kaitan dengan mendengarkan dan bertanya, mengajukan pertanyaan yang berbobot kira-kira rasa atau receive, acknowledge, summarize, dan ask ini bisa menjadi rujukan Bapak Ibu. Receive menerima, mendengarkan, tangkap kata kunci. Acknowledge itu satu sikap kita yang membangun, mengakui, kira-kira begitu ya. Memberikan apresiasi kepada koci terhadap apa yang disampaikan oleh koci. Kemudian summarize itu membuat rangkuman dan selanjutnya mengajukan pertanyaan atau melakukan aktivitas. Begitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini yang perlu dilakukan. Saya lewat beberapa, begitu ya. Begitu ya. Jadi tadi Bapak Ibu tangkap kata kunci melalui receive, begitu ya. Kemudian maknai kata kunci itu, kemudian beri emosi atau sikap di mana kita menghargai kepada apa yang disampaikan koci, memberikan apresiasi, ungkapkan itu teman-teman. Atau paling tidak dengan gestur tubuh kita sampaikan bahwa kita menghargai pendapat mereka. Selanjutnya setelah itu teman-teman merangkum inti dari apa yang disampaikan, kemudian ajukan pertanyaan. Rasa itu dari proses mendengarkan kepada proses bertanya, lakukan aktivitas rasa tadi, teman-teman. Kemudian alur percakapan, Bapak Ibu. Nah, penggunaan kompetensi coaching itu bisa di dalam sesi coaching, teman-teman. Ada sesi coaching secara khusus, begitu ya, sesi coaching. Biasanya teman-teman sesi coaching ini terjadwal, lamanya 30 sampai 90 menit, teman-teman, sesuai dengan keperluan. Gitu ya. Dan disepakati oleh dua belah pihak. Begitu. Idenya disepakati oleh dua belah pihak, antara coach dan coaching, teman-teman, karena ada sesuatu yang perlu dibahas. Nah, kalau dalam percakapan itu ada tujuan tertentu, bisa tidak terjadwal, didorong oleh kebutuhan untuk memiliki teman berpikir. Bisa jadi kepala sekolah meminta Anda misalnya untuk berdiskusi tentang sesuatu, jadi sifatnya relatif insidental, teman-teman, sehingga tidak terjadwal. Begitu ya. Dan ketika menyampaikan permasalahan itu tidak perlu dilakukan dengan sesi coaching tersendiri, Bapak Ibu. Karena kalau dengan sesi coaching kita harus mengatur jadwal dulu, membuat jadwal dulu, teman-teman. Nah, itu agak menghambat. Begitu ya. Maka dengan percakapan coaching, teman-teman ya, itu bisa dilakukan insidentil kapan saja. Sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan guru, kepala sekolah, murid, dan seterusnya, teman-teman. Yang penting teman-teman selalu siapkan hadir penuh sebelum melakukan sesi atau percakapan coaching. Nah, ketika ada seseorang yang mau sebut saja curhat kepada Bapak Ibu sekalian atau kepada teman-teman, maka teman-teman harus selalu present, hadir sepenuhnya ketika mendengar apa yang mereka sampaikan. Terutama di percakapan ya teman-teman, karena percakapan itu sifatnya insidentil, sesuai dengan keperluan pada saat itu. Oke, tip untuk bisa present, hadir sepenuhnya, sabar, bersikap terbuka dan ingin tahu. Itu saja teman-teman. Kemudian alur tirta. Oke, tirta itu sebetulnya pengembangan dari grow. Goal, reality, opsional, dan
will ya. Itu satu rangkaian aktivitas coaching sebetulnya kemudian dijabarkan ke dalam bahasa kita dalam bentuk tirta. Tirta itu artinya air. Ini juga bisa menjadi akronim dari tujuan, identifikasi, gitu ya, rencanakan sampai tanggung jawab, gitu ya. Murid dilibatkan. Murid diibaratkan air, teman-teman. Ini huruf I-nya, sebagian huruf I menggantikan huruf R biasa, teman-teman ya. Kalau proses konversi itu ada hal yang ternyata tidak sempurna. Ini yang ketiga ini murid diibaratkan seperti air, mengalir begitu ya, mengisi ruang-ruang kosong, Bapak Ibu ya. Dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah, teman-teman. Tugas guru memastikan air mengalir tanpa sumbatan. Gitu ya, tugas guru itu memastikan air mengalir tanpa sumbatan. Maka yang dilakukan itu melalui coaching, alat untuk menyingkirkan sumbatan. Kira-kira seperti itu ilustrasinya, teman-teman, dengan model tirta ini. Jadi coaching dengan model tirta ini seperti ini, teman-teman. Ketika konteksnya murid atau rekan sejawat sebetulnya bisa juga dilakukan, maka itu diibaratkan seperti air, kemudian tugas guru itu memastikan air mengalir tanpa sumbatan, dan alat untuk menyingkirkan sumbatan itu adalah coaching. Tujuan Bapak Ibu ya, seperti teman-teman sudah melakukan dalam latihan coaching, teman-teman menyampaikan tujuan, begitu ya, kemudian dari tujuan itu teman-teman bisa diagendakan dalam sesi coaching tersendiri atau dalam topik percakapan, gitu ya, hasil dari percakapan. Kemudian ada 2 pertanyaan yang harus diajukan, pertanyaan tentang agenda, pertanyaan tentang hasil, gitu ya. Itu di awal disampaikan teman-teman apa yang ingin Anda capai dari pembicaraan kita pada saat ini. Kira-kira itu perlu dipertanyakan. Diidentifikasi teman-teman, ini tahap coach membantu coach melihat mengidentifikasi apa saja yang sebetulnya ada di dalam situasinya saat ini. Kemudian ini mencakup fakta yang kasat mata dan tak kasat mata, perasaan, keinginan, dorongan, cita-cita, gitu, harapan, kira-kira begitu ya. Dan tujuan tahap ini adalah memperjelas, menggali, dan memetakan situasi. Contohnya, situasinya sekarang seperti apa? Apa yang mempengaruhi hal itu? Ini contoh-contoh pertanyaan identifikasi. Kemudian rencana aksi, teman-teman, tentu saja berkaitan dengan rencana untuk mengatasi, begitu ya, permasalahan atau rencana untuk keluar dari permasalahan yang dapat dilakukan oleh coach dari apa yang mereka sendiri temukan atau dari gagasan mereka sendiri, teman-teman ya. Maka ketika rencana itu contoh pertanyaannya ada gagasan apa untuk dan seterusnya, apa yang harus disiapkan, apa yang bisa memastikan, siapa yang bisa membantu, kira-kira apa yang perlu atau yang diinginkan atau yang perlu ditetapkan, apalagi dari seterusnya. Itu rencana ya teman-teman ya. Kemudian tanggung jawab teman-teman bagaimana rencana itu bisa dilakukan melalui beberapa pertanyaan, apa yang bisa disimpulkan pada sesi ini, apa yang menjadi insight atau wawasan dari sesi ini. Kira-kira begitu teman-teman ya. Oke. Baik, itu dari sisi konsep teman-teman. Sekarang ada beberapa hal berkaitan dengan percakapan berbasis coaching, gitu ya. Tadi teman-teman, percakapan ini bukan sesi coaching secara tersendiri, tapi dia lahir dari kebutuhan coaching yang bisa terjadi kapan saja, setiap saat. Nah, ini hal-hal yang perlu diwaspadai. Pertama, diidentifikasi apa kepentingannya, apakah untuk perencanaan, apa pemecahan masalah, apa refleksi diri, atau kalibrasi, teman-teman. Itu yang perlu Anda identifikasi pertama. Ketika ada seseorang yang ingin mendapat penjelasan atau pendapat dari Anda.
Ketika Anda melakukan coaching, maka langkah pertama tadi, identifikasi dulu apakah itu terkait dengan memecahkan masalah, terkait dengan merencanakan, terkait dengan refleksi, terkait dengan kalibrasi, teman-teman. Kemudian tipnya, teman-teman selalu siapkan hadir seutuhnya, hadir sepenuhnya. Mulai dengan menetapkan niat, ingin mendengar, ingin mendampingi, ingin menjadi teman berpikir. Jangan membuat janji temu saat sedang sibuk, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi harus disiapkan. Oke, baik teman-teman. Untuk perencanaan kapan kita melakukannya tentu saja sebelum memulai pendampingan. Pendampingan kepada coach, pendampingan bersifat suatu pengembangan, gitu ya. Oke, sebelum coach memulai terlibat dalam suatu kegiatan, itu perencanaan ya teman-teman sebelum melakukan aktivitas kegiatan. Kemudian bagaimana melakukannya teman-teman? Nah, pertama untuk menetapkan tujuan teman-teman pasti ya apa yang ingin dicapai dari kegiatan pengembangan diri ini selalu teman-teman dipertanyakan, tetapi identifikasi dan caranya. Tentukan ukuran keberhasilan, identifikasi hal-hal yang perlu disiapkan, identifikasi hal-hal yang ada yang membantu keberhasilan, identifikasi dukungan yang diperlukan itu terkait dengan perencanaan teman-teman. Tetapi berbedanya pada coaching bahwa kita itu mengajukan pertanyaan untuk menggali di mana posisi skrip perencanaannya setelah berakhir coaching itu dibuat oleh coach itu sendiri, teman-teman. Karena gagasannya juga gagasan dari coach. Kita hanya memberdayakan atau memaksimalkan potensi mereka saja. Baik, itu ya. Kemudian teman-teman untuk percakapan refleksi, teman-teman pasti teman-teman sangat paham karena setiap sesi teman-teman melakukan refleksi. Ada 4P teman-teman, itu yang perlu dilakukan oleh teman-teman. Bagaimana 4P itu perlu diejawantahkan oleh coach melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh coach. Jadi 4P ini sebetulnya kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman. Gitu ya, setelah mengikuti proses guru penggerak ini. Mulai dari menanyakan apa yang dirasakan teman-teman, gitu ya, kemudian pengalaman, perasaan tersebut, inspirasinya seperti apa, kemudian setelah sadar dari pembelajaran apa yang ditemukan, kemudian bagaimana rencana penerapan. Jadi mulai fakta, perasaan, begitu ya, pembelajaran dan penerapan ke depan, itu tahapan itu sebetulnya yang dilalui pada coaching refleksi, teman-teman. Baik, tipsnya, teman-teman, saat melakukan percakapan refleksi, beri banyak ruang hening, izinkan coach mengungkapkan refleksinya dengan bebas, jaga present kita untuk membantu menjaga coaching, menjaga ruang percakapan yang aman dan nyaman. Baik, berikutnya ini problemnya, Bapak Ibu. Misalnya ya, percakapan untuk pemecahan masalah, banyak solusi, tapi mana solusi yang paling tepat, kira-kira itu. Kapan kita melakukannya? Saat coach mengontak kita karena ia menghadapi masalah, saat coach mengalami krisis, saat coach membutuhkan bantuan dari luar. Itu kira-kira percakapan untuk pemecahan masalah, teman-teman. Nah, bagaimana melakukannya? Tentu tujuannya Anda pertanyakan dengan apa yang ingin Anda capai dari pertemuan. Selalu seperti itu ya teman-teman, dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Tapi intinya mempertanyakan ending dari coaching ini apa yang diharapkan, kira-kira begitu. Diidentifikasi Bapak Ibu, ajak coach menggambarkan masalahnya, karena ini terkait dengan pemecahan. Ajak melihat apa yang ingin dicapainya jika masalah hilang. Gitu. Apa kondisi ideal yang diharapkan oleh coach ketika masalahnya itu menjadi hilang atau tiada. Baru ajak coach melihat faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi dan faktor-faktor yang bisa membuat hal itu hilang. Nah, rencana aksinya ajak coach memikirkan apakah memiliki gagasan untuk mengatasinya. Nah, di sini coach boleh brainstorming. Artinya pada coaching percakapan
berbasis masalah atau percakapan memecahkan masalah berbasis coaching, teman-teman coach juga boleh memberikan pendapat, boleh brainstorming ya, memberikan curah gagasan. Tetapi posisinya setara dalam pemahaman ide atau gagasan yang disampaikan oleh diposisikan setara dengan ide atau gagasan yang diberikan oleh coaching-nya, sehingga peluang untuk dipilihnya oleh coaching relatif sama. Artinya, curah gagasan yang disampaikan coach itu adalah sebagai salah satu pilihan yang memungkinkan untuk dijadikan solusi oleh coaching. Keputusannya tetap berada pada coaching dan tidak mempengaruhi secara dominan. Ini faktor komunikasi coach yang penting untuk membatasi itu. Bagaimana caranya agar komunikasinya itu tidak memberikan anggapan kepada coach bahwa curah pendapat coach itu adalah salah satu pilihan yang dominan untuk dipilih oleh coach. Kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya tanggung jawab sebelum percakapan berakhir, ajak coach menyimpulkan apa yang didapatkan. Itu biasa ya, ajak kesimpulan dan seterusnya. Tipsnya, jaga sikap terbuka, netral ini penting. Salah satunya ketika brainstorming, jangan beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh coach menjadi pilihan yang dominan. Kira-kira, tapi harus netral, setara, teman-teman. Jangan terbawa dalam problem coaching, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman. Sering mengajak coaching melihat dari area dari netral, helikopter view-nya. Menggunakan gambar mind map bisa membantu juga. Oke, boleh. Baik, ini percakapan kalibrasi. Teman-teman silakan diidentifikasi saja, gitu ya. Tapi kalibrasi ini teman-teman untuk melakukan evaluasi, melakukan penilaian, refleksi. Yang penting ketika teman-teman menyampaikan umpan balik, menyampaikan penilaian kira-kira kepada coach itu jangan sampai terkesan bahwa itu tidak berbasis data, teman-teman ya. Tentu harus berbasis data. Kita perhatikan tipsnya saja. Selalu mulai dengan hal-hal yang sudah baik, berikan penghargaan atas hal-hal yang sudah baik, lalu gunakan hal yang sudah baik untuk meningkatkan atau mengembangkan hal-hal yang belum sesuai target keinginan. Berikan umpan balik secara spesifik. Saya pikir itu teman-teman ya. Kemudian pemberian umpan balik berbasis coaching. Nah, umpan balik berbasis coaching ini teman-teman, umpan balik yang efektif haruslah bersifat netral sehingga tidak subjektif dan tanpa dasar. Ini menurut Costa dan Gamstone ya 2016. Umpan balik akan memiliki lebih besar kesempatan untuk diterima apabila berbasis data kuantitatif dari indikator pencapaian yang sebelumnya sudah disepakati. Teman-teman, itu sudah rumusan umum ya teman-teman. Rumusan umum tentu saja lebih memungkinkan untuk diterima ketika berbasis data. Baik, umpan balik akan efektif apabila berbasis data dan disampaikan secara langsung tidak lama setelah kejadian. Mengapa harus langsung tidak lama setelah kejadian? Supaya data-datanya itu bisa diterima baik oleh coach maupun oleh coachee. Sehingga ingatan coach atau coachee masih cukup kuat terhadap data yang diperoleh. Itu maksudnya ya teman-teman ya. Oke, memberikan umpan balik dengan prinsip coaching. Tujuan pemberian umpan balik adalah untuk membantu pengembangan diri coachee. Tanpa umpan balik, orang tidak akan mudah untuk berubah. Ini pentingnya umpan balik, Bapak Ibu. Gitu ya, sesuai dengan prinsip coaching, pemberian umpan balik tetap menjaga prinsip kemitraan, selalu mulai dengan memahami pandangan pendapat coachee. Karena coach percakapan kalibrasi ini melakukan evaluasi, maka ada pendapat dari coach, begitu ya, berbasis data yang perlu disampaikan kepada coach. Tetapi tentu saja pemberian umpan balik itu tetap menjaga prinsip kemitraan
dan memungkinkan untuk diterima secara baik oleh coaching-nya, teman-teman. Itu ya, dan ingat idealnya bahwa kalibrasi itu atau percakapan kalibrasi itu idealnya diawali dari kebutuhan coaching untuk melihat gitu ya, untuk melihat sejauh mana aktivitas tertentu telah dilakukan oleh coaching dan ingin mendapat umpan balik dari coach. Kira-kira begitu ya. Nah, tinggal menjaga prinsip-prinsip kemitraannya, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensinya yang perlu jaga, teman-teman. Oke, baik. Berikutnya tentang supervisi akademik, teman-teman. Nah, ini kerangka filosofinya berdasarkan ketentuan ya dalam rangka di pasal 14 ayat 1, teman-teman, peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 tentang standar nasional pendidikan, bagian standar pendidik dan tenaga kependidikan itu terdapat di pasal 14 ayat 1 dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran selalu dilakukan oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 yang dapat dilaksanakan oleh satu sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan peserta didik. Itu kaitan dengan supervisi akademik, Bapak Ibu ya. Jadi boleh oleh sesama pendidik, oleh kepala satuan pendidik, atau umpan balik dari peserta didik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya teman-teman, kewenangan untuk melakukan supervisi akademik sekarang itu menjadi kewenangan rekan sejawat teman-teman, kepala sekolah, dan peserta didik. Kira-kira begitu ya. Apakah penilaian proses pembelajaran sama dengan supervisi akademik? Itu pertanyaan reflektif, teman-teman. Oke, baik. Saya pikir ini perlu dipermaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah penilaian proses pembelajaran sama dengan supervisi akademik? Oke, saya hentikan sejenak dan saya ingin mendapat refleksi dari teman-teman. Apakah sama? Gitu ya, penilaian proses pembelajaran dengan supervisi akademik. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berbagi? Silakan. Oke, teman-teman, ada yang mau berbagi? Kira-kira apa yang bisa dibagikan untuk merespon apakah sama penilaian proses pembelajaran dengan supervisi akademik? Silakan. Ada yang mau berbagi, teman-teman? Apakah menurut Anda sama pembelajaran supervisi akademik? Oke, Bu Hayati nampaknya. Bu Hayati Alexandrina, silakan Bu Hayati. Apa yang Ibu bagikan terkait? Terima kasih Pak. Menurut saya tidak sama Pak. Kalau penilaian proses pembelajaran itu dilihat bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan berhasil atau tidak. Kalau sementara untuk supervisi akademik itu mungkin tujuannya adalah untuk perbaikan ke depannya Pak. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Halo? Halo? Tes. Oke. Halo, Halo. tidak terdengar Pak. Suara saya bisa didengar, teman-teman? Apa bisa didengar Pak? Halo? Tes. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Teman-teman, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Aman. Bisa, Pak. Oke. Atau suara saya tidak bisa didengar ya, teman-teman ya?
Coba Bu Hayati silakan dilanjutkan pembicaranya. Tes, apa bisa terdengar, Pak? Halo? Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Baik, teman-teman, saya ingin cek suara saya, apakah bisa didengar oleh teman-teman? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Kak. Oh, bisa ya, bisa. Oke, bisa. Bisa, Pak. Berarti dari Ibu Hayati yang tadi ada sedikit masalah ya. Baik, Bu Hayati, bisa disampaikan? Iya, halo Pak, apakah bisa terdengar, Pak? Saya tidak bisa mendengar suara Ibu Hayati ya. Eh, Betul teman-teman? Apakah teman-teman bisa mendengar suara Ibu Hayati? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tidak bisa didengar suaranya. Baik. Baik teman-teman, kalau Ibu Hayati belum bisa menyampaikan karena mungkin ada hambatan ya. Ada yang lain teman-teman yang akan memberikan respon terkait apakah sama penilaian proses pembelajaran dengan supervisi akademik? Halo teman-teman. Apakah sama pembelajaran penilaian proses pembelajaran dengan supervisi akademik? Oke, nampaknya oke, Ibu atau Bapak Swasmita. Ibu ya, Ibu Swasmita, silakan Ibu. Halo Bu Swasmita. Silakan. Halo, Pak. Oke, Maaf, Pak, Ibu bisa Swasmita, terdengar suara saya, Ibu sudah Pak? riset, silakan. Apakah Sudah sama terdengar, Pak? penilaian proses pembelajaran dengan supervisi akademik? Oh, maaf, Pak, udah terdengar suara saya, Pak? Halo Bu Swasmita. Ya, apakah bisa terdengar suara saya, Pak? Nampaknya malah hilang ya Bu Swasmita ya. Gimana, Pak? Ada Ada yang terdengar lain? suara saya, Pak? Oke, baik. Kalau begitu teman-teman, supervisi akademik dengan penilaian proses pembelajaran itu bisa berkaitan, teman-teman ya. Kalau dalam matematik itu ada subset, ada yang guru matematik ya, bahwa penilaian proses pembelajaran itu subset, himpunan bagian dari supervisi akademik. Jadi salah satu bagian dari supervisi akademik ya penilaian proses pembelajaran. Karena supervisi akademik itu, oke, Bu Hayati menuliskan responnya dari kolom chat ya, boleh saya bacakan. Oke, sebentar. Kenapa ya? Oke, menurut saya tidak sama, Pak. Penilaian proses pembelajaran bertujuan untuk melihat apakah proses pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Baik, nah, ini sangat panjang. Ibu Sasmita juga ini menjawab secara tertulis ya. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dalam kegiatan pembelajaran. Oke, ini sangat keren nih, Bu Sasmita ya. Pembelajaran di kelas. Oke, supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai bagian berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi. Oke, guru sebagai pemimpin pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Oke, keren. Apa yang disampaikan oleh Bu Swasmita itu menunjukkan, teman-teman, bahwa penilaian itu adalah salah satu bagian dari siklus supervisi akademik. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, evaluasi, dan tindak lanjut. Tadi evaluasinya inilah salah satunya penilaian proses pembelajaran. Kira-kira begitu ya yang perlu disampaikan teman-teman untuk merespon
slide terkait dengan apakah sama supervisi akademik dengan penilaian proses pembelajaran. Menurut saya yang tepat itu adalah bahwa penilaian proses pembelajaran itu adalah himpunan bagian dari siklus supervisi akademik. Begitu ya. Beda iya, tetapi hubungannya himpunan bagian. Kalau kita menyebutkan supervisi akademik dengan penilaian proses pembelajaran tentu tidak tepat. Tetapi ketika menyebutkan penilaian proses pembelajaran dengan supervisi akademik, itu adalah bagian yang lebih spesifik dari supervisi akademik. Saya pikir itu hubungannya ya teman-teman ya. Oke, baik. Saya pikir itu teman-teman, karena saya yakin terkait dengan slide berikutnya ini sudah teman-teman pahami begitu ya, terkait dengan supervisi akademik dan hubungannya dengan coaching ya teman-teman ya. Intinya teman-teman bahwa supervisi akademik itu amanat peraturan pemerintah 57 nomor 57 tahun 2001 ya, terkait dengan standar nasional pendidikan untuk membangun kompetensi guru itu perlu dilakukan supervisi akademik salah satunya. Begitu ya. Jadi satu kemestian. Tetapi bahwa supervisi akademik yang sering direpresentasikan banyak orang sekarang itu sebagai sesuatu yang cenderung menginspeksi, cenderung mengawasi, begitu ya, seperti itu. Maka untuk menghilangkan asumsi-asumsi seperti tadi, komunikasi yang dilakukan antara observer dengan yang diobservasinya, begitu ya, melalui dengan percakapan coaching itu diharapkan bisa menghilangkan stigma tadi. Sehingga pada akhirnya ke depan supervisi akademik itu bisa menjadi lebih menarik dengan representasi baru karena di dalamnya mengandung percakapan coaching. Itu yang perlu dikembangkan dalam supervisi akademik berbasis coaching atau coaching dalam supervisi akademik, teman-teman. Saya pikir itu yang bisa disampaikan, teman-teman. Tadi ada paradigma, ada kompetensi inti, ada prinsip tentang coaching, kemudian ada percakapan tentang percakapan merencanakan, membuat perencanaan, percakapan menyelesaikan masalah, percakapan refleksi, percakapan kalibrasi dengan model-model pertanyaannya itu perlu dipelajari. Silakan teman-teman, itu perlu dikuatkan. Dan terakhir, bagaimana supervisi akademik itu kita isi dengan percakapan coaching sehingga representasi supervisi akademik seperti gambaran-gambaran sebelumnya, terutama terkait dengan supervisi kelas atau observasi kelas itu bisa lebih menarik lagi ketika komunikasinya dilakukan dengan teknik percakapan coaching antara observer dengan yang diobservasinya atau antara supervisor dengan supervisinya. Saya pikir itu yang bisa disampaikan teman-teman dari slide yang luar biasa banyak ini teman-teman, tapi secara keseluruhan slide-slide ini sudah terlewati oleh teman-teman pada eksplorasi konsep. Sehingga sesi elaborasi pemahaman ini hanya mengingatkan dan menguatkan saja bagian-bagian mana yang penting untuk dipahami oleh teman-teman, bagian mana yang penting untuk menjadi bekal teman-teman setelah menjadi guru penggerak nantinya. Saya pikir itu teman-teman, jika ada hal yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Baik, Ibu Gita Amelia juga menjawab ya di chat, luar biasa. Oke, terkait dengan penilaian proses pembelajaran, gunanya untuk melihat pembelajaran tersebut dilakukan secara baik atau tidak, sedangkan supervisi akademik bukan untuk dinilai, namun untuk melakukan pengembangan kompetensinya. Baik, terima kasih Bu Gita ya. Oke, kemudian Bu Yulia juga ada.
untuk mengukur sejauh mana murid mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sedangkan supervisi akademik membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Termasuk ya teman-teman, Ibu Hayati, kemudian Bu Swasmita, Ibu Yulia, Ibu Gita, saya lihat respon di kolom chat ya. Baik teman-teman, jika ada hal yang perlu didiskusikan, kita diskusikan sama-sama terkait dengan materi modul 2.3 ini tentang coaching dalam supervisi akademik. Dipersilakan teman-teman jika ada hal yang perlu didiskusikan. Oke, Pak Heru, silakan Pak Heru. Sebentar, saya catat dulu Pak Heru ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Izin Baik, Pak Heru, silakan. Perkenalkan, saya nama Heru Prianda dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Demak, Surabaya. Silakan Pak Heru. Ingin saya tanyakan ini Pak, terkait modul yang kita pelajari. Suaranya belum terdengar di saya Pak Heru. Yang ingin saya tanyakan terkait modul ini adalah Bapak Ibu bisa mendengar Pak Heru? Bisa, Pak. Bagus. Saya sama sekali tidak bisa mendengar Pak Heru nih. Bapak Ibu. Terdengar Bapak Ibu, suara saya Bapak Ibu? Terdengar Pak Heru. Bisa, Pak. Terdengar, Pak. Bapak Ibu bisa mendengar suara Pak Heru? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini sepertinya ada masalah ya. Oke. Tanda jempol itu berarti Bapak Ibu mendengar suara Pak Heru? Iya, Pak. Oke. Nanti saya yang tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu ya. Oke. Baik, Pak Heru bisa dituliskan di kolom chat Pak Heru? Baik, Pak. Pertanyaannya silakan Pak Heru. Saya tidak bisa mendengar Bapak Ibu berarti. Ya. Baik, Pak Heru, silakan Pak Heru dituliskan di kolom chat, Pak. Tapi Bapak Ibu bisa mendengar suara saya kan? Bisa, Pak. Pak. Bisa, Bisa, Pak. Oke. jelas suara Bapak, Pak. Sepertinya ada masalah, mohon maaf Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Oke. Pak Heru belum muncul ya, Pak Heru. Pertanyaannya belum muncul ya di kolom chat. Poin pentingnya saja Pak Heru. Atau coba Pak Heru bersuara sebentar. Oh, iya Pak. Terdengar Pak? Oke, ada masalah di saya berarti Pak Heru. Pak Heru tidak bisa saya dengar Pak Heru. Oke, silakan, sudah mulai muncul. Apa yang menjadi tolak ukur sebuah coaching itu dikatakan berhasil dalam sebuah proses supervisi akademik? Oke, baik. Terima kasih Pak Heru ya. Baik teman-teman, terkait dengan pengertian supervisi akademik, suara saya bergema ya. Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, jika suara saya juga kurang bagus dan saya tidak bisa mendengar suara teman-teman. Tadi di awal saya bisa mendengar suara teman-teman, tapi sekarang saya tidak bisa mendengar suara teman-teman ya. Saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman melalui kolom chat ya. Oke, tadi Pak Heru bertanya terkait tolak ukur sebuah coaching itu dikatakan berhasil dalam sebuah proses akademik. Supervisi akademik itu teman-teman konsepnya luas. Tadi disampaikan oleh beberapa teman
mulai dari pengembangan diri itu juga bagian dari supervisi akademik. Tapi supaya lebih spesifik saya gambarkan supervisi akademik seperti yang dicontohkan dan dilakukan oleh teman-teman, begitu ya, pada saat melakukan latihan supervisi, begitu ya, maka supervisi akademik itu merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh guru yang secara langsung berpengaruh kepada meningkatnya kualitas pembelajaran. Meningkatnya kualitas pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas. Itu apakah pengembangan diri, apakah itu proses pembelajaran, apakah model pembelajaran, itu silakan Bapak Ibu lakukan untuk menggambarkan bahwa Bapak Ibu melakukan berbagai aktivitas kegiatan supervisi akademik yang bisa berpengaruh pada meningkatnya kualitas. Nah, sedangkan coaching itu sendiri teman-teman adalah relasi, kontak, komunikasi yang dilakukan antara supervisor, begitu ya, dengan supervisinya yang sebagai coach itu. Begitu ya, dengan supervisinya. Bapak Ibu, sebelum dikenalkan pada percakapan coaching pada dimensi supervisi akademik, maka supervisi akademik itu sering digambarkan dengan pola komunikasi yang tidak sederajat antara supervisor dengan supervisinya. Begitu ya? Artinya selalu posisinya itu supervisinya itu dalam posisi yang dievaluasi. Begitu ya? Dalam posisi yang dievaluasi oleh supervisor. Seperti itu. Maka teman-teman, dalam konteks coaching ini komunikasinya diubah. Di mana dengan pendekatan coaching itu, begitu ya, proses kemitraan terjadi antara coach atau supervisor dan supervisinya. Ada hubungan yang setara antara supervisor dan supervisinya. Begitu ya teman-teman ya. Sehingga dengan pola ini akan mengubah stigma tentang supervisi akademik sebelumnya. Itu poin penting. Maka yang perlu kita kembangkan di sini adalah teman-teman bahwa dengan pendekatan coaching maka supervisi akademik itu dilakukan dalam posisi setara. Dan banyak ide gagasan muncul bukan dari supervisor, teman-teman, tapi dari supervisinya. Sehingga dari pola komunikasi itu, supervisi tidak merasa dinilai, dievaluasi oleh supervisor. Seperti itu. Nah, sekarang mengenai tolak ukur, apakah sebuah pendekatan coaching itu berhasil dalam melakukan supervisi akademik? Maka ukuran keberhasilannya itu sejauh mana proses ini berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan oleh guru. Jadi muaranya itu kepada peningkatan kualitas. Jika ternyata dengan pendekatan coaching, supervisi akademik itu belum berdampak pada peningkatan kualitas kelas di pembelajaran di dalam kelas, maka coaching itu belum berhasil. Belum berhasil memberikan dampak, tapi proses coachingnya berhasil. Bisa dipahami Pak Heru? Jadi proses coachingnya berhasil, tapi belum memberikan dampak, itu masalah. Jadi ukuran keberhasilannya harus memberikan dampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Saya pikir itu yang bisa saya responkan kepada Pak Heru. Terima kasih Pak Heru ya, telah memberikan pertanyaan sebagai partisipasi Bapak. Baik, berikutnya teman-teman ada yang mau disampaikan lagi? Siap. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Oh, ini ada yang bertanya juga ya.
Oke, terdengar. Pak, Ibu Sasmita ya, izin bertanya Pak. Apakah kita harus selalu menggunakan teknik coaching atau pada kondisi seperti apa kita bisa menjadi konselor dan mentor? Oke, baik. Pada prinsipnya, teman-teman, teknik pendampingan itu bermacam-macam. Ada coaching, ada counseling, ada mentoring, ada facilitating, ada training, dan banyak lagi, teman-teman. Tapi yang diangkat biasanya ada training, ada facilitating, ada mentoring, dan counseling. Itu yang penggerak. Atau termasuk di program sekolah penggerak juga sama. Nah, teman-teman sebetulnya tidak harus selalu dengan teknik coaching, teman-teman melakukan pendampingan. Tidak harus selalu menggunakan teknik coaching, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ketika teman-teman dihadapkan pada beberapa orang yang perlu membuat keputusan, ada dua belah pihak misalnya saling berbeda pendapat dan perlu membuat keputusan, maka teknik yang paling tepat adalah facilitating. Gitu ya, ketika ada hal-hal yang perlu secara spesifik terkait dengan psikologi, emosional yang perlu dituntaskan segera dengan akademis tertentu, maka perlu diselesaikan dengan konseling. Jika tentang pengetahuan keterampilan baru yang perlu didapatkan dari sebuah pertemuan, maka training itu yang perlu dilakukan, teman-teman. Begitu ya. Jadi coaching itu dilaksanakan pada saat teman-teman mendapatkan curhatan lah, kira-kira gitu ya. Curhatan terkait dengan pemecahan masalah, tentang refleksi, tentang perencanaan, ataupun tentang kalibrasi, itu maka silakan lakukan dengan teknik coaching, teman-teman. Karena ketika percakapan seperti itu dilaksanakan dengan konseling, misalnya tidak cocok. Jadi cari posisi yang paling cocok. Tetapi teman-teman, kelebihan di coaching itu hubungan antara coach dengan coach itu setara, kelebihannya. Yang kedua, teman-teman, pada proses coaching, solusi itu dilakukan bukan atau didapatkan bukan dari coach, tetapi dari coach itu sendiri. Jadi ada proses memaksimalkan potensi atau memberdayakan. Komunikasi yang setara, mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, teman-teman. Nah, kelebihan-kelebihan inilah yang bisa digunakan pada teknik coaching dalam melakukan salah satunya supervisi akademik. Makanya ketika konteks supervisi akademik tidak dilakukan dengan pendekatan konseling misalnya, atau dengan pendekatan training atau pendekatan facilitating, tapi lebih cocok dengan pendekatan coaching. Karena memang sifatnya berdiskusi antara coach dengan coach, dan yang kedua, hubungan yang setara itu penting untuk merepresentasikan supervisi akademik yang lebih menarik antara coach dengan coachingnya atau supervisor dengan supervisinya. Jadi saya setuju dengan Ibu Sasmita bahwa tidak seluruhnya pendampingan itu dilakukan dengan coaching. Tentu saja disesuaikan dengan situasinya. Tetapi beberapa kelebihan dalam coaching seperti tadi, terkait dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, antara mendengarkan dengan proses mengajukan pertanyaan berbobot itu ada rasa, receive, acknowledge, gitu ya. Kemudian summarize dan acts. Itu adalah poin-poin penting yang menjadi kelebihan coaching dan bisa diterapkan dalam berbagai dimensi percakapan. Oleh karena itu, dalam konteks pendampingan, coaching itu lebih dibahas, lebih banyak kira-kira lebih banyak dibahas dibanding yang lainnya karena berbagai kelebihannya itu. Termasuk salah satunya, coaching bisa diterapkan dalam pembelajaran, Bapak Ibu.
bagaimana Bapak Ibu menerapkan rasa itu, menerima, menangkap kata kunci, begitu ya, memberi makna, kemudian memberikan apresiasi, mengakui keberadaan peserta didik, eksistensinya, kemudian menyimpulkan baru mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya, dari kata kunci itu adalah hal-hal yang penting yang dapat ditemukan dari prinsip-prinsip coaching. Sehingga ini bisa diterapkan dalam pembelajaran, termasuk bisa diterapkan dalam supervisi akademik. Itu yang berbeda antara coaching dengan yang lain. Coaching lebih memiliki sifat memperbaiki komunikasi, memperbaiki perhatian, memperbaiki umpan balik. Baik dari kita kepada peserta didik, kita kepada rekan sejawat, maupun kita kepada pimpinan. Saya pikir itu kelebihan coaching yang tidak bisa dinafikan dari pendekatan-pendekatan lain pada pendampingan. Saya pikir itu Bu Swasmita, ya. Bagaimana Bu Swasmita? Oke, baik. Terima kasih. Ada yang lainnya, Bu Swasmita, atau yang lainnya barangkali? Atau cukup? Oke, saya cek coba. Oke. Oke, Bu Swasmita sudah merespon. Baik, teman-teman ada yang mau menyampaikan pertanyaan lagi? Atau yang perlu didiskusikan, silakan. Oke, baik. Nampaknya Bapak Ibu karena waktu juga, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya. Mohon maaf sekali, saya tidak bisa mendengar suara teman-teman di bagian akhir kegiatan elaborasi pemahaman ini, sehingga respon teman-teman saya hanya bisa mengeceknya dari kolom chatnya teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala ketidaknyamanan ini dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini bisa memperkuat pemahaman kita tentang coaching dan bagaimana kelebihan-kelebihan coaching itu ketika dibandingkan dengan pendampingan-pendampingan yang lain. Membuktikan coaching lebih fleksibel dan lebih bisa dimanfaatkan lebih leluasa, terbukti teman-teman ketika coaching dihubungkan dengan konsep pembelajaran atau konsep pendidikan yang berpihak pada murid. Kalimat menuntun itu menggambarkan teknik coaching sepertinya yang paling ideal ketika Bapak berkomunikasi dengan peserta didik di dalam kelas. Rasa itu penting Bapak Ibu. Rasa, menerima, menangkap kata kunci, memberikan makna, memberikan apresiasi. Begitu ya? Memberikan apresiasi, kemudian menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh peserta didik kita, kemudian kita baru mengajukan pertanyaan untuk menggali potensi anak. Itu luar biasa, teman-teman. Bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Komunikasi Bapak dengan rekan sejawat, komunikasi Bapak dengan pimpinan, itu juga bisa dilakukan dengan teknik coaching. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa menjadi acuan mengapa coaching dikaitkan dengan konsep pendidikan, dikaitkan dengan supervisi akademik, dan ke depannya Bapak Ibu, cara komunikasi Bapak Ibu dengan lingkungan Bapak Ibu dengan menggunakan teknik coaching pasti akan keren dan diterima oleh semua pihak. Saya pikir itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurang nyamanan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, Bapak Ibu, silakan meninggalkan room ini karena aktivitas kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu selama. Izin Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Pak, izin live ya Pak. Bisa melihat kolom chat teman-teman.
Terima kasih Pak, izin live ya Pak. Permisi Pak. Terima kasih Pak. Naik hanya kemampuan untuk menggoda